Assalamualaikum. Lama menunggu, Waalaikumsalam. Bu dosen. Baru datang juga. Oh, baru datang Iya. di. Iya, tapi mau kok ngobrol-ngobrol Oh iya, seperti boleh. itu. Tapi mungkin kita bisa ke sana di. Iya, boleh. Iya. Oke. Iya, tapi sebelumnya pemirsa, saya akan memperkenalkan sosok beliau lewat profil yang satu ini. Ya, kalau begitu untuk lebih bagusnya kita cari lokasi untuk ngobrol-ngobrol Bu dosen di. Oke, Ya, boleh. tapi silakan. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi tentunya di program kesayangan kita, apalagi kalau bukan perempuan biasa BPB di Net TV, Sulsel TV masa kini. Dan seperti biasa saya tidak sendiri. Hari ini kita kedatangan narasumber yang tentunya sangat menginspirasi. Beliau ini adalah Dr. Sofiana Sam SE MSI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa kabar nih Bu dosen nih? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya. Ya, tapi sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih banyak sudah datang di Net TV Sulsel untuk sudi diwawancarai seperti itu. Ya, sebenarnya sih saya juga bersyukur ya bisa dipanggil di sini untuk berbincang-bincang dengan kru Net TV. Iya betul. Dan pemirsa, untuk informasi bahwa Ibu Dr. Sofiana Sam SE MSI ini merupakan akademisi atau dosen, terus politisi dan ibu rumah tangga juga seperti itu. Ya, langsung saja nih Bu dosen, saya panggilnya Kak, boleh ya? Ya, boleh. Kak siapa nih Bu dosen? Kak Sofi saja. Kak Sofi. Okay. Kak Sofi. Kalau berbicara mengenai aktivitas Kak Sofi ini sebagai dosen seperti itu. Ini kalau boleh tahu Kak Sofi ini dosen apa dan mengajar di mana? Oke. Jadi saya itu dosen di salah satu perguruan tinggi yaitu di LP3I. Nah, saya mengajar manajemen pemasaran. Oh, manajemen pemasaran. Iya. Wah, luar biasa, berarti jago ngejual nih. Jago marketing. Nggak jago menjual juga. Karena kan memasarkan dengan menjual itu sebenarnya beda. Ketika kita berbicara masalah teori, dengan prakteknya itu sangat beda. Iya, nah, kalau teori sih mungkin semua orang bisa berteori. Tapi untuk mempraktekkan itu yang susah sebenarnya. Iya. Tapi dari landasan teori. Teori itu bisa dipraktekkan. Nah, kalau berbicara mengenai seorang dosen nih, Kak Sofi adalah seorang dosen. Gimana sih sebetulnya suka dukanya mengurus mahasiswa yang karakternya ini kompleks sekali? Itu gimana tuh Kak Sofi? Jadi begini ya, ketika kita mengajar mahasiswa itu, ini kan banyak karakter sebenarnya. Betul. Setiap semester itu mahasiswa bergantian yang kita ajar. Ya, kadang saya mengajar semester 1, semester 3, atau bahkan semester akhir. Nah, tapi banyaklah suka dukanya. Belum lagi ketika kita menghadapi mahasiswa yang agak nakal ya. Tapi ketika saya menghadapi mahasiswa seperti itu, sebenarnya saya tidak keras sama dia. Saya harus bisa melunakkan hatinya mereka. Saya ingat salah satu mahasiswa yang sebenarnya ini sangat nakal sekali. Dia malas ke kampus, bahkan saya pilih dia jadi KT, ketua tingkat itu, teman-temannya tidak sepakat.
waktu itu. Tapi saya paksakan seperti ini. Saya bikin persyaratan waktu itu ya. Gini dek, khusus mata kuliah saya pilih anak ini menjadi Keti. Dengan syarat harus rajin, semua tugas yang saya berikan itu harus masuk, tidak boleh telat. Dengan persyaratan ini saya jamin khusus mata kuliah saya bisa kasih nilai A. Luar biasa. Dan anak ini bahagia, dia bilang, wah serius Bu? Iya saya serius, saya tidak pernah bercanda dengan nilai, ya kan? Dia bilang, Bu, kalau saya bisa mendapatkan nilai A, bahagianya orang tuaku Bu. Karena selama ini belum ada nilai A untuk mata kuliah saya. Bilang, oke. Itu tantangannya. Iya. Silahkan saya jadikan Keti, saya kasih nilai A dengan persyaratan yang tadi. Iya. Rajin, tidak boleh telat. Kita tahan dulu. Ini udah masuk ke zona asik ya ngobrolnya, tapi kita tahan dulu Kak Sofi. Ya, pemirsa setia Net TV dimanapun Anda berada, jangan kemana-mana, kita akan kembali usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami di Bukan Perempuan Biasa. Terima kasih Anda masih setia menyaksikan Bukan Perempuan Biasa di Net TV Sosial. Kita kembali ke Kak Sofi nih selaku akademisi nih. Tadi boleh dilanjutkan tidak gimana sih caranya mentreatment agar mahasiswa ini kemudian bisa memacu diri dengan tadi kemudian dijadikan ketua tingkat dan didorong seperti dimotivasi. Itu seperti apa, dilanjutkan tadi? Ya, oke. Jadi anak ini akhirnya dia berubah. Dia memenuhi persyaratan itu dengan motivasinya bisa mendapatkan nilai A dari saya. Masya Allah. Iya, alhamdulillah dia bisa berubah. Pas minggu depannya ceritanya pertemuan berikutnya, dia datang, Bu, pagi Bu, gimana? Saya udah telat kan Bu? Ya tidaklah. Akhirnya saya pelajari, oh ini anak nggak bisa dikerasi. Harus kita punya pendekatan. Semakin anak ini nakal, kita harus mendekatkan diri sama dia. Ya kan, kita dekati dia, bagaimana mengambil hatinya, dan akhirnya bisa berubah. Berarti memang kuncinya adalah pendekatan emosional ya. Pendekatan emosional. Ke mahasiswa, ke siswa dan mahasiswa itu. Iya. Iya, Masya Allah, luar biasa Bagaimanapun sekali. kita sebagai orang tua ya, tidak boleh kita kerasi anak ini. Apalagi kalau ya namanya cowok kan, ya kadang ini. Dan akhirnya berarti dari hati ke hati. Dari hati ke hati. Luar biasa. Nah, ngobrol-ngobrol nih soal Kak Sofi nih pemirsa. Baru-baru ini Kak Sofi ini sudah meraih gelar doktor di usia yang sangat muda. Wah, luar biasa ya. Alhamdulillah. Kalau boleh cerita nih Kak Sofi, ini kapan nih pencapaian gelar doktornya dan di mana? Oke. Jadi saya lanjut S3 itu di Universitas Muslim Indonesia dan saya baru saja selesai. Ya bulan 10 kemarin. Oh, tahun ini? Ya, bulan tahun 10 kemarin? tahun ini. Baru wisuda. Baru wisuda. Kalau bisa cerita nggak suka dukanya proses menjalani sampai kemudian dapat gelar itu seperti apa nih Kak Sofi? Baik. Jadi kalau berbicara masalah suka duka ya dalam mengambil melanjutkan pendidikan S3 ini sebenarnya banyak sekali suka dukanya. Jadi saya kuliah itu masuk tahun 2016. Targetnya sebenarnya saya harus selesai 3 tahun di 17, 18, 19 lah ya. Seharusnya saya selesai. Saya sudah target itu dari awal. Tapi karena ya saya juga seorang politisi, saya pada saat itu setelah ujian proposal, saya ujian proposal tahun 2019. Ujian 2019. Tapi waktu itu saya juga mendaftar sebagai calon legislatif pada salah satu partai, ya kan? Nah, akhirnya biaya untuk kuliahnya ini lari ke politik. Lari ke politik sebenarnya. Jadi pada waktu itu ya belum ada rezeki, saya tidak lolos, akhirnya saya tetap untuk melanjutkan S3 dong. Ya, tetap. Berarti memang saat itu ya Kak, bisa dibilang bahwa pada saat Kak Sofi mengenyam pendidikan S3-nya ini malah sedikit kurang fokus ya
beralih ke ranah yang lain, walaupun memang dengan sesuatu yang memiliki istilahnya manfaat yang lain juga. Iya. Berarti istilahnya saat itu bersamaan. Ya? Bersamaan. Banyak banget kegiatan. Bersamaan, saya jalani ini bersamaan. Jadi sementara saya sosialisasi, saya kerja juga disertasi waktu itu. Dan akhirnya ya sementara sosialisasi, ya saya lari ke Makassar lagi untuk ujian proposal waktu itu. Nah, akhirnya ya setelah Pilcaleg kemarin saya tidak lolos, saya tetap lanjut pendidikan saya. Saya turun ke 4 kabupaten untuk melakukan penelitian. Kebetulan kan penelitian saya ini ada 4 kabupaten. Nah, itu yang saya teliti tentang pariwisata kemarin. Dan akhirnya karena terkendala di biaya, akhirnya saya selesai 5 tahun. Ini kan Sofi buka-bukaan nih, terkenal katanya di biaya. Iya, sebenarnya sih ini bukan mahal ya. Iya, ini bukan bahwa saya sombong, tapi ini adalah sebuah inspirasi bagi anak-anak muda bagaimana bisa melanjutkan pendidikannya. Nah, minggu lalu ada yang WA saya, dia tanya, Kak, saya mau lanjut S2, ada ndak beasiswa kita tahu? Saya bilang, kalau beasiswa deh, ya jujur ya, saya ndak tahu karena mulai dari S1, S2, S3, saya ini biaya sendiri. Wah, luar biasa. Saya biaya sendiri. Mandiri ya. Iya, mandiri. Mungkin ya setiap tahapnya ini semakin mahal lah biayanya. Berarti betul-betul merasakan seperti secara langsung ya, secara tanpa langsung menggunakan iya. bantuan-bantuan yang lain Iya. seperti itu. Terakhir ada bantuan ya. Jadi ini juga yang saya mau menginspirasi bagi anak-anak muda bagaimana ketika kita melanjutkan pendidikan. Salah satu faktor atau kendala yang dihadapi mahasiswa itu, calon mahasiswa ya yang mau melanjutkan kuliah adalah faktor biaya. Yang dia pikirkan ini adalah biaya. Di mana kalau saya mau lanjut ini, di mana saya mau ambil biaya? Oke, nampaknya kita akan lanjutkan, tahan lagi. Kita akan lanjutkan ngobrol ini seputar gimana sih supaya bisa dapat biaya pendidikan untuk lanjut di jenjang-jenjang berikutnya. Pemirsa jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Bukan Perempuan Biasa bersama saya Rida Zahril dan tentunya narasumber kita Kak Sofia. Usai jeda berikut ini tetaplah bersama.